Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita dipilihnya kembali sebagai hamba-hambanya beriman dan bertakwa, bisa melaksanakan salat subuh dan duduk di majelis taklim ini guna melaksanakan kewajiban kita bersama di dalam menuntut ilmu agama. Dan tak lupa kita selalu berniat, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dzurriyyat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'anna bihi wa bi ulumihi wa lakum bid darain, amin. Setelah kita membicarakan adab-adab daripada berzikir, adab-adab di dalam kita berwirid baik tengah malam ataupun wirid setelah selesai sholat. Sebelum berwirid ada adab, di waktu berwirid atau berzikir itu ada adab, dan sesudah daripada berzikir itu pun ada adab-adabnya. Tujuannya apa? Supaya kita mencapai daripada makna atau tujuan apa yang kita baca, supaya kita bisa mencapai yang namanya syauqah, rasa rindu daripada apa yang kita baca. Kita menyebut kekasih kita namun tidak menimbulkan rasa cinta atau rasa rindu terhadap apa yang kita sebut, terhadap kekasih, nama kekasih yang kita sebut, itu belum menampakkan diri kita, belum diri kita itu belum memiliki adab. Jadi untuk mencapai apa kita menyebut Allah, Allah, Allah sebagai kekasih kita, sebagai kekasih daripada jiwa kita, namun tidak menimbulkan rasa rindu yang mendalam, berarti wiritan yang kita kerjakan itu belum sampai sempurna. Nah, hasil daripada wiritan yang menimbulkan syauqah atau rasa rindu tadi itu khairum min ibadati salasina sanah, itu lebih baik daripada kita beribadah 30 tahun. Jadi orang-orang yang berkhalwat di dalam hutan, berkhalwat di dalam hutan, menyendiri di dalam rumah, kecuali ada kesibukan yang betul-betul tidak bisa dilewatkannya, baru dia keluar rumah. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sudah hatinya itu sudah ditanamkan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membicarakan adab-adab daripada di waktu kita berzikir . Nah, kemudian setelah berzikir ini perlu adabnya lagi kita. Yang pertama, as-sakinatu hina sukuti min dzikrihi yantaziru warida dzikri. Sesudah kita melaksanakan berzikir wirid-wiritan, baik yang banyak ataupun sedikit, baik zikir itu selesai sholat ataupun selesai dari pada waktu hendak tidur melaksanakan wiritan tadi atau tengah malam. Setelah berzikir
apa yang kita laksanakan. Yang pertama as-sakinatu hina sukuti min dzikrihi yantaziru waridata dzikri. Itu kita berdiam sebentar. Jangan habis berzikir lempar tasbih, lempar sejadah, lempar peci. Habis misalnya berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, selesai juga sudah, langsung tidur. Itu kurang beradab. Jadi selesai berzikir, apa yang kita kerjakan? As-sakinatu, berdiam dengan tenang. Berdiam tenang. Jadi setelah la ilaha illallah, berdiam dengan tenang. Apa yang kita kerjakan pada waktu itu, di dalam kita tenang lah, di dalam kita tenang, di dalam kita berdiam tadi itu, yantaziru waridata dzikri, menunggu daripada warid zikir, warid atau hasil daripada apa yang kita baca. Kita menyebut dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, Bismillahirrahmanirrahim, menyebut dengan nama Allah yang Pengasih Penyayang. Tetapinya kita menyebut tadi tidak menimbulkan kita bergerak pun ini kasih sayang Allah, itu belum jadi wiritannya tadi. Jadi apa yang kita sebut, makna daripada zikir yang kita sebut itu menimbulkan rasa di dalam hasil daripada zikir tadi. Kalau kita menyebut Allah yang Maha Pengasih Penyayang, setelah kita selesai membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu kita tenang, menerjemahkan apa yang kita baca, sehingga timbul rasa inilah kita ini pun duduk lah, kita ini pun berzikir, ini cuma semata-mata kasih sayang Allah. Itu yang hal pertama sama sekali setelah kita berzikir. Jadi menunggu warid. Ada istilah namanya wirid. Wirid itu amalan yang kita baca. Nah, wiritan itu susunan daripada zikir-zikir. Adapun warid di dalam kitab Al-Hikam itu adalah anugerah Allah Ta'ala yang diberikan kepada orang-orang yang dipilihnya, hasil daripada amalan itu. Nah, terkadang makanya istilahnya adalah ada istilah 40 hari beramalan. Itu memang seperti itu. Kata orang-orang dahulu, kalau kamu beramalan tidak sampai 40 hari itu tidak mendarah daging. Nah, cuma istilah-istilah seperti ini tidak terlalu dijelaskan lebih mendetail oleh orang-orang dahulu. Imam Wahab bin Munabbah pernah mengatakan, beliau yang paling banyak yang mengambil daripada kitab-kitab yang terdahulu, pernah mengatakan, man khalaqa bi khuluqin arba'ina sobahan illa ja'alallahu lu tabi'atan. Barang siapa, kata Allah, yang berakhlak satu akhlak, maka Allah Ta'ala akan menjadikan itu sebagai tabiat atau kebiasaan. 40 hari dahulu kata Allah. Man khalaqa bi khuluqin arba'ina sobahan, barang siapa yang berakhlak satu akhlak selama 40 hari, maka Allah menjadikan tabiat daripada akhlaknya tadi. Kita ingin supaya kita ini tidak mau marah lagi, 40 hari mengamalkan sabar. Terkadang kita sabar, terkadang marah. Inilah supaya bertahan yang namanya sabar tadi, ada pelatihan, ada zikirnya khusus. Inilah ada zikirnya khusus supaya jangan marah. Kita ini senang memukul, bila marah pasti terpukul. 40 hari mengamalkan amalannya ini, misalnya itulah pandangan hatinya seperti ini, 40 hari. Bila berhasil, insya Allah itu namanya tabiat. Tabiat ini ibaratnya tuh stempel, tek,
kamu berhasil di dalam ujian, sekarang jalankan ujian yang lain. Nah, itu namanya warid. Jadilah hasil daripada apa yang kita zikirkan yang menimbulkan rasa. Nah, itu lebih baik ketimbang kita beribadah. Khairun minal mujahadati, itu lebih baik daripada kita mujahadah selama 30 tahun. Orang yang berkhalat-khalat di hutan itu mencari rasa daripada amalan-amalan yang dikerjakannya. Nah, wirid balah, warid atau anugerah Allah Ta'ala atau hasil yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beramalan itu ada 3 tahap. Ini perlu kita ketahui supaya kita ini bisa mengukur sejauh mana amalan kita ini. Jangan dikira misalnya baru misalnya 40 hari habis itu berhenti beramalan. Lihat dulu kondisi kita kondisi anugerah yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita itu 3 tahap. Ibaratnya tuh ada kelas-kelasnya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Aku ini kelas 2 kah, kelas 3 kah? Jangan sampai berhenti kalau bisa tuh orang-orang yang dahulu wiritan warid yang diamalkan Rasulullah SAW mulai semenjak beliau diangkat menjadi nabi sampai beliau wafat, ada warid yang begitu mulia yang dikerjakan Rasulullah. Yang pertama adalah sholat. Itu warid. Kecintaan di dalam sholat itu warid. Terkadang kita terpaksa melaksanakan sholat, baik sholat sunat atau sholat wajib, itu belum namanya warid. Warid itu anugerah Allah Ta'ala, kita melaksanakannya tuh dengan ikhlas tanpa terpaksa. Nah, ini warid, salah satu warid yang dikerjakan oleh Rasulullah seumur hidup beliau. Yang pertama, mencintai sholat. Ada masalah, sholat. Ada apa aja pun, sholat. Yang kedua, warid yang diberikan Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW adalah puasa. Bila beliau tidak ada makanan di rumah, sudah wahai Aisyah, aku hari ini puasa Rasulullah. Kalau kita dia tidak ada makanan hari ini, pokoknya harus makan, berhutang di warung. Terbiasa dengan hawa nafsu. Cuma kita tidak bisa melalui tingkatan yang tinggi seperti ini tidak bisa. Itu kita tanpa pelatihan yang namanya mengurangi makan dahulu. Tidak bisa kita langsung tinggi seperti Rasulullah. Pokoknya puasa Nabi Daud ada istilahnya. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, saya ini setelah mendengar fadilah puasa Nabi Daud, saya ingin puasa Nabi Daud, bolehkah? Kata saya, boleh aja. Yang penting kamu sanggup melaksanakan secara istiqomah. Cuma kata saya, ya biasakan dahulu puasa Senin Kamis. Bila sudah terbiasa selama berapa tahun, baru tingkatkan kepada puasanya Nabi Daud. Karena puasa yang puasa yang dicintai di sisi Allah, kata Rasulullah, adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Ini yang kedua, warid atau hasil daripada amaliyah batin Rasulullah SAW, yaitu puasa, sholat, puasa. Itu diantaranya sebenarnya banyak, cuma ini yang istiqomah dikerjakan Rasulullah SAW. Nah, tingkatan kita sebagai orang yang awam atau salik yang masih di dalam tahap perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, istilahnya itu salik. Itu warid yang pertama yang diberikan Allah Ta'ala kita misalnya punya guru, lalu diajarkan ilmunya, lalu disuruh beramalan. Ini amalannya 7 hari, ini 40 hari, ini 14 hari. Itu yang pertama tanda warid yang diberikan Allah Ta'ala adalah haibatul ibadah, semangat di dalam beribadah. Kalau dahulu terpaksa melaksanakan ibadah, pokoknya bila bangun subuh, aduh, takut neraka, bangun terpaksa melaksanakan sholat subuh.
Dia tidak melaksanakan salah satu daripada sholat 5 waktu, seakan-akan rasa dimasukkan ke dalam neraka. Itu masih di dalam keadaan terpaksa. Terpaksa di dalam beribadah itu tingkatan orang awam. Jangan biarkan kita inilah berkedudukan di awam terus. Kalau bisa sebagai orang yang salik. Salik itu artinya melakukan perjalanan masalah kebatinan. Jangan berdiam. Kita terpaksa terus, tidak ada keikhlasan. Kita perlu berjalan. Coba kita lihatlah orang-orang yang berdiam, orang yang tidak bisa berjalan, mohon maaflah, tidak bisa berjalan, lalu makanan minuman disediakan orang, itu akan mengakibatkan apa? Terpaksa makan. Aku sudah tidak bisa berjalan, makanan ini terus terpaksa aku makan daripada aku lapar. Nah, sama istilahnya orang awam menuntut ilmu agama. Inilah menuntut ilmu agama, jangan sampai kita berdiam. Artinya tidak melakukan perjalanan yang namanya perjalanan hati. Apa perjalanan hati? Yang pertama yaitu haibatul ibadah, semangat di dalam beribadah tanpa terpaksa. Ini yang pertama, Pak. Hadiah yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang berwiritan, wiritannya tadi dibimbing oleh gurunya. Kalau kita ambil dibuka di Google, oh ini amalan yang bagus, ambil amalkan, hati-hati. Malam yakun syaihuhu pasyaitonu, malam yakun syaikhun pasyaitonu syaihuhu. Barang siapa tidak punya guru, maka setanlah gurunya. Jadi suara Mbah Google yang berbunyi di telinga sini, Mbah Google. Itu tuh hasilnya nanti bila membuka Google, amalan ini amalkan. Walaupun itu pendapat ulama, siapa tahu itu disimpangkan amalan tadi. Saya punya teman. Ini menjadi pengalaman bagi diri saya di waktu saya masih bujangan, masih sendirian. Di waktu saya umur 21 tahun. Itu pengalaman kebatinan yang saya lihat langsung lah, karena saya senang bersahabat dengan ulama-ulama. Saya punya teman, dia itu kuliah, tapi senang ke majelis taklim, duduk di majelis taklim. Teman saya juga angkatan, jadi saya itu punya ada senior, kakak kelas. Nah, dia membuka majelis, lalu saya ini punya teman orangnya ya gemuk lah, kuliah. Jadi sambil kuliah dia ikut ke pengajian senior saya tadi. Nah, suatu ketika senior saya ini itu mengasihkan amalan hati di mulut, tapi dibaca juga di dalam hati. Amalannya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu diterjemahkan dalam hati. Beberapa hari setelah teman saya ini lah mengamalkan, itu langsung stres. Stresnya apa? Bila hari hujan, bola basket, ngambil bola basketnya di rumah, celana pendek, tidak berbaju, keliling kampung, main basket. Kan aneh. Bola basket, main bola, pokoknya di aspal kah, di rumput kah, bola basket tuh dipukul-pukulnya begini. Baru beberapa hari amalan la ilaha illallah tuh sudah stres. Habis itu jadi ada murid-murid daripada senior saya inilah yang menangkap teman kita tadi, dibawa ke rumah, diruqyah, hendak diruqyah. Jadi di belakangnya nih, di dalam rumah senior saya itu ada jendela di belakang sini, jendela. Di waktu hendak diruqyah, teman saya ini di waktu begini langsung salto ke belakang, keluar daripada jendela. Kalau kita kalau ingin keluar daripada jendela, berdiri dulu lah baru loncat. Ini loncatnya secara begini, langsung ke belakang begitu, tanpa melihat jendela tadi. Coba saktinya. Akhirnya lama kelamaan di ruqyah berhasil teman saya tadi, di ruqyah diobati. Nah, ini pertanda apa,
Terkadang dzikiran itu tanpa dibarengi, tanpa dibimbing oleh seorang guru, itu akan dimasuki jin Islam. Jin Islam masuk ke dalam tubuh. Ya, kata orang dahulu, kamu jangan belajar ilmu tauhid tinggi-tinggilah, nanti kamu gila. Iya, gila itu dikarenakan apa? Dimasuki oleh jin Islam. Karena yang memberikan amalan itu bukan guru mursyid, bukan guru atau pembimbing masalah kebatinan yang belum berpengalaman. Sama itu istilahnya keracunan amalan, yalah, keracunan amalan. Ya, kalau keracunan obat itu sudah kita paham lah. Cuma kalau keracunan amalan itu sangat sulit kita mengenali, Pak. Terkadang orang tuh berdiam aja padahal keracunan. Jadi wirid apa? Warid yang pertama lah yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang-orang salik yang melakukan perjalanan. Nah, yang pertama haibatul ibadah, semangat beribadah tanpa terpaksa. Jadi kita ibaratnya apalah mendengar adzan itu seakan-akan adalah hati kita, ada yang memanggil aku. Itu yang kita rasakan. Kita tuh lah bangun mendengar adzan, bangunnya itu tanpa terpaksa, langsung segar mata tuh. Nah, seakan-akan ada apa? Hati kita ini mengasih tahu inilah kekasih kita sudah datang dengan panggilannya, lalu kita masuk ke masjid. Itu yang dirasakan pertama. Itu awal-awal orang salik. Bila belum pernah merasakan seperti ini, berarti kita tuh masih berdiri di tempat, berjalan di tempat, belum berjalan lagi. Bila selama masih beribadah itu ada rasa terpaksa, masih rasa terpaksa tanpa plong beribadah, berarti kita masih berjalan di tempat, bukan berjalan yang sebetul-betulnya berjalan. Itu hasilnya adalah hasil kita beramalan, amalan kebatinan. Itu istilahnya warid lah. Warid itu anugerah yang diberikan Allah Ta'ala ke dalam hati kita. Yang kedua, tingkatan kelas nomor 2 nih lah. Jadi orang-orang seluruh makhluk ini beramalan lah. Dia tuh beramalan betul-betul berjalan menuju Allah. Yang pertama, dia semangat di dalam beribadah tanpa terpaksa. Plong, tidak ada beban. Bukan karena panggilan supaya masuk surga, bukan panggilan karena takut dengan neraka. Itu tidak ada lagi di dalam pikirannya, di dalam istilah kamusnya atau dalam kalkulatornya itu tidak ada lagi pikiran seperti itu. Cuma karena panggilan inilah, panggilan rasa rindu tadi. Nah, rasa rindu Rasulullah SAW ju'ilatis sholatu qurratu aini. Dijadikan sholat itu rasa kerinduan di dalam hatiku, kata Rasulullah. Itu berarti Rasulullah sudah menjelaskan bahwasanya itulah hasil daripada warid tadi. Rasa rindu, rasa rindu di dalam beribadah. Lalu plong kita. Berarti kita sudah kelas 1, sudah bagus, sudah bagus. Nanti disambung lagi amalan yang kedua. Ini tergantung batin kita, tergantung batin kita. Yang namanya dokter itu memeriksa dulu keadaan posisi keadaan daripada tubuh kita. Kamu ada darah tinggi kah? Kamu ini sakit mah. Kalau kau kasihkan obat mah yang keras ini, darah tinggimu, tegangan darahmu akan naik. Berarti kamu ini harus minum obat yang agak rendah. Ini 1 kali sehari aja ya, kata dokter. Itunya melihat kondisinya. Kamu ini kamu ini punya tekanan darah. Kalau kau kasih obat mah yang paten ini, kamu nanti bisa drop. Yang walaupun bagi orang-orang yang lain obat ini apabila 1 kali diminum, kata dokter, mah langsung sembuh. Tapi kalau kamu, karena kamu ada tegangan tingginya darah tinggi, kalau kau kasih obat seperti ini
kamu nanti darahmu akan semakin naik nanti mengakibatkan stroke. Sudah, ini dibagi 4 kata dokter, dibagi 4. 1/4 ini jam sekian. Jadi ada orang-orang yang seperti itu, Pak. Nah, sama halnya di dalam kita menuntut ilmu agama adalah di dalam kita menjadi salik, ingin mencari Allah sebagai Tuhan kita di dalam perjalanan kita. Itu kita diarahkanlah untuk minum obat begini atau wiritan ini supaya di saat kita berwiritan tidak yang namanya keracunan. Sebagian keracunan. Makanya ada yang dikasih amalan kamu sekian, kamu perbanyak lagi. Itu dokternya yang bisa yang memeriksanya seperti itu. Sudah selesai kita inilah melaksanakan ibadah tanpa terpaksa, sudahlah. Itu biasanya amalannya itu yang dibaca Roh Hayyun Nur Kalam. Itu nama komponen-komponen yang ada di dalam tubuh kita. Roh Hayyun Nur Kalam. Itu dibaca 7 kali sebelum tidur, dan bangun tidur langsung dibaca 7 kali. Insya Allah kalau kita mengamalkan itu, Pak, kita melaksanakan ibadah ini plong. Tidak ada yang namanya istilah terpaksa, tidak ada di dalam pikiran tuh aku takut neraka, aku mencari surga. Tidak ada yang seperti itu. Kita ini mencari Tuhan, bukan mencari surga, bukan berjauh daripada api neraka. Itu sebenarnya tuntutan aja, pemberitahuan Allah Ta'ala itulah. Cuma jangan berhenti di situ, pikiran kita jangan berhenti di situ. Nah, bila sudah seperti ini, keadaan seperti ini, keadaan kita selalu plong beribadah, itu kita akan dites. Tesnya apa? Yaitu beban hidup. Kita misalnya adalah mengobati orang lain cepat sembuh, tapi mengobati anak istri jarang mau sembuh. Lalu timbul jadi beban. Nah, bila kita bisa bertahan bahwasanya yang menyembuhkan ini Allah bukan aku, insya Allah naik ke kelas 2. Itu perjalanan. Idza ahabballahu abdan basara uyubahu. Apabila kata Rasulullah Ta'ala itu menghendaki seseorang hamba yang berjalan tadi, yang di kelas 1 tadi, termasuk orang yang dicintai untuk naik ke kelas 2, itu basara uyubahu, Allah Ta'ala akan memperlihatkan kekurangan dirinya. Contoh inilah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu tidak bisa membujuk anak dan istri beliau supaya masuk di dalam hidayah Allah Ta'ala. Yang walaupun banyak manusia yang sudah beriman kepada Nabi Nuh, ternyata Allah Ta'ala inginlah membersihkan, menjaga hati Nabi Nuh alaihissalam supaya naik level kepada level kelas 3. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mentakdirkan istri dan anak Nabi Nuh itu tidak bisa diberikan hidayah. Lalu tercipta di dalam hati, Pak. Jadi kalau kita memiliki kemampuan, di dalam kemampuan itu ada kelemahan yang ditampakkan oleh Allah Ta'ala kepada diri kita. Ada kelemahannya. Nabi Nuh bisa berdakwah lalu dapat murid, dapat orang-orang yang beriman kepada beliau. Ternyata anak dan istri beliau tidak mendapatkan hidayah Allah. Di sini yang timbul di dalam hati, timbul yang ada di dalam hati kita, aku ini hamba tidak bisa memilih dan tidak bisa mengharap hasil. Lalu timbul yang namanya tawadhu di hadapan Allah. Nah, itu tuh maksudnya itulah maksud Allah Ta'ala memperlihatkan keaiban kita di saat kita memiliki keistimewaan. Di dalam keistimewaan tadi Allah Ta'ala selipkan kekurangan kita. Ada kekurangan kita. Orang kena sihir yang macam mana jua pun sudah
cepat kita sembuhkan. Ternyata keluarga kita yang cuma sekedar kemasukan jin, kita tidak bisa menyembuhkan. Itu Allah Ta'ala ingin membersihkan hati kita, bahwasanya bukan kamu yang sakti. Jadi kalau manusia tuh sakti terus Pak, menangani masalah-masalah besar cepat selesai, apalagi masalah kecil, berarti itu orang itu belum mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Orang yang betul-betul mendapatkan hidayah Allah Ta'ala, bila dia memiliki keistimewaan memiliki keistimewaan besar, diselipkan Allah Ta'ala kekurangan di dalam keistimewaan tadi. Perkara besar nih bisa ditangani dengan cepat, bila perkara kecil sulit. Nah, berarti di situ Allah Ta'ala ingin membimbing kita bahwasanya bukan kamu. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah ditegur Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Abu Thalib, paman beliau, bapaknya daripada Ali, Sayyidina Ali, sepupu sekali Rasulullah SAW, itu tidak bisa diberi hidayah. Setiap hari didatangi oleh Rasulullah padahal paman beliau ini sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Didatangi Rasulullah, ayo paman, ayo masuk Islam, bersyahadat begini-begini. Setiap hari didatangi Rasulullah, ternyata tidak bisa berislam juga. Jadi Rasulullah SAW ditegur di saat semangat-semangatnya beliau ingin supaya paman beliau ini masuk Islam, sebagaimana semangatnya beliau juga kepada kafir-kafir Quraisy yang banyak masuk Islam. Nah, semangat Rasulullah ini lebih-lebih lagi semangat kepada keluarga sendiri. Nah, di saat Rasulullah SAW sangat bersemangat untuk memasukkan paman beliau masuk Islam, ternyata Allah Ta'ala berkata apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak akan sanggup, kata Allah, memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Nah, lalu di sini timbul rasa kehambaan. Oh betul, aku ini hamba, bukan Tuhan. Sekalipun ini pamanku, sekalipun ini keluargaku, ini orang yang paling ku cintai, timbul ada perasaan gitu. Ini kalau tanpa izin Allah Ta'ala tidak bisa. Lalu timbul rasa kehambaan diri, bukan merasa seperti menjadi orang sakti. Nah, itu tanda orang yang betul-betul mendapatkan hidayah. Diselipkan Allah Ta'ala kekurangan diri kita di dalam keistimewaan diri kita. Kita misalnya mohon maaf, banyak punya pengikut itu nurut semua, itu pasti diselipkan Allah Ta'ala di antara pengikut kita tadi pasti ada orang munafik. Itu pasti seperti itu, supaya hati kita ini jangan menjadi aku nih yang paling alim sudah. Bila tidak ada kekurangan di dalam kelebihan, maka seseorang tadi itu di luar daripada hidayah Allah Ta'ala. Makanya orang-orang yang sudah paham jalur-jalur seperti ini banyak tersenyum aja Pak, banyak tersenyum. Punya murid sekian banyak, itu pasti ada yang munafik di dalam situ, itu pasti. Kalau betul-betul majelis taklim itu majelis yang diberikan hidayah Allah Ta'ala, pasti diselipkan. Supaya apa? Kalau kita terlalu sakti terlalu banyak istimewa, nanti hati kita ini merasa seakan-akan menjadi orang yang paling hebat Ada sifat ujub nanti timbul di dalam sana. Kalau Allah Ta'ala menghendaki kita tidak ujub, maka diselipkannya kekurangan di dalam keistimewaan kita. Keistimewaan kita misalnya ngobati orang, banyak yang sembuh, cuma di saat anak kita sakit yang perkara kecilnya tidak bisa kita sembuhkan. Di situ Allah Ta'ala ingin memperlihatkan kamu itu hamba, bukan Tuhan. Kamu itu tidak bisa menyembuhkan orang yang kamu sayangi. Kalau orang lain misalnya kita nasihati nurut, kenapa dengan anak istri kita nasihati tidak menurut? Berarti itu kekurangan diri kita. Kita ini hamba, bukan Tuhan. Nanti setelah betul-betul ini mohon maaf nih contoh, kita misalnya beramalan senang dengan ulama-ulama lalu kita diberikan anugerah Allah Ta'ala, bila kita menasihati orang-orang tuh bila dapat nasihat kita tuh nurut, sadar nurut, sadar. Nah nanti
ini kan ada keistimewaan, berarti inilah ada keistimewaan. Berarti jalan hidayah melalui nasihat kita. Orang-orang yang di sekitar kita nasihati nurut. Berarti itu jalan hidayah kita. Nah, supaya apabila Allah Ta'ala mencintai diri kita, sudah memiliki keistimewaan seperti ini adalah Allah Ta'ala akan menyelipkan kekurangan di dalam keistimewaan kita tadi. Kekurangannya apa? Anak misalnya kalau kita nasihati tidak mau menurut. Anak nurut, istri tidak nurut. Supaya apa inilah? Supaya kita ini tidak ada memiliki yang namanya sifat ujub. Nanti kalau kita orang lain kita nasihati nurut, yang di dalam rumah nurut juga, timbul rasa ujub di sini. Bah, memang sakti juga aku ujar. Nah, berarti ini bukan jalur hidayah Allah Ta'ala. Jadi kalau kita paham adalah sudah jalur yang seperti ini, serba dua diciptakan Allah Ta'ala, serba dua. Bahwasanya kita ini makhluk diciptakan Allah Ta'ala serba dua, lalu kita tidak ada rasanya di dalam hati kita ini rasa ujub. Nah, ini yang sebenarnya yang kita cari, Pak. Lalu sudah paham nih lah, oh begini. Nah, itu gunanya tafakur, kita memikirkan tadi. Gunanya tafakur, berpikir kita. Allah Ta'ala memberi keistimewaan ini. Sama begini, balah. Kita misalnya adalah bisa melihat jin-jin yang menempel di tubuh seseorang. Cuma setelah anak kita sakit, tidak bisa kita melihat jin di dalam tubuh anak kita. Kan aneh. Orang lain datang misalnya ke rumah sampean lah, mau berobat begini. Oh, kamu ini jinnya ini yang mengganggu kamu ini. Cuma setelah anak kita sakit, keluarga kita sakit, tidak bisa kita melihat jinnya tadi. Berarti Allah Ta'ala menginginkan hati kita ini jangan sampai merasa tinggi, ada sifat ujub. Jadi kalau sudah paham seperti ini, timbul apa, Pak? Yang timbul adalah yang pertama, kita akan merasa diri kita ini lemah. Yang kedua, kita akan tersenyum. Rupanya beginilah. Jadi setelah hilang ujub kita akan tersenyum baik dengan jalan takdir kita tadi tuh. Oh begini, ternyata Allah Ta'ala ingin memperlihatkan bahwasanya diriku ini seorang hamba, bukan sebagai Tuhan. Jadi dengan adanya kekurangan di dalam kelebihan kita lah, tidak akan sempurna. Yang sempurna itu cuma Rasulullah SAW. Kalau ingin mencari sempurna tidak akan dapat, manusia sempurna itu tidak akan dapat. Makanya dijaga sampai kita berdoa lah, diajarkan oleh guru kita, Allah mastur uyuba muallimina, wahai Allah tutupkanlah keaiban guru-guru kami. Itu kita berdoa seperti itu, supaya apa? Jangan memandang keaiban, karena setiap manusia itu pasti ada aib, pasti ada kekurangan. Kalau kita pandang kekurangan tadi, kita selamanya tidak akan mendapatkan hidayah. Jadi kelas 2 nih lah, sudah selesai tadi kelas 1. Ujiannya seperti itu, ada beban. Dikenali aja beban tadi. Ada enggak beban dalam hidup yang selama ini tidak pernah habis-habisnya beban tadi. Jadi hendak naik ke kelas 2 itu diciptakan Allah Ta'ala yang namanya beban. Bebannya apa tadi? Di dalam keistimewaan ada kekurangan. Kita bisa menasihati orang, nurut semua. Ini tidak bisa dinasihati, berarti kita hamba. Itu jangan dipandang lalu senyum aja. Ya sudah, ini perbuatan Allah semata. Habis sudah naik ke kelas 2. Nah, mulai sudah naik, Pak. Berarti berjalan tuh kita, berjalan. Nah, warid yang kedua, ini Pak, cerita yang seperti inilah, ini terdapat di dalam kitab Al-Hikam. Perjalanan batin seperti ini terdapat di dalam kitab Hikam. Jadi bagus seandainya habis buku ini kita belajar kitab Hikam. Seandainya lah. Jadi kita tahu perjalanan batin ini, jangan perjalanan zahir ini aja, Pak. Perjalanan zahir ini banyak menipu. Perjalanan sesungguhnya ini perjalanan batin yang di sini, nah. Perjalanan itu yang kita teliti. Kelas 2 ialah warid yang kedua, yaitu inqita'ul makhluqi minal abdi. Diputuskannya
lah diputuskannya bersandar kepada makhluk. Jadi istilahnya apalah istilahnya, kita misalnya bekerja, bila kita betul-betul level yang kedua, kelas yang kedua, itu kita bekerja itu tidak ada pikiran supaya dikasih gajian. Yang penting kerjakan aja sudah. Terputusnya bergantung kepada makhluk. Ini tandanya ada, tandanya ada. Orang yang berputus daripada bergantung kepada makhluk, artinya orang ini bergantung cuma kepada Allah inilah. Itu tanda yang pertama, dia tidak mengharapkan hasil daripada pekerjaannya. Berapa dulu gaji ya? Bila berani sekian aku bekerja, bila tidak berani aku tidak bekerja. Berarti mengharapkan hasil. Mengharapkan hasil berarti bergantung kepada makhluk. Nah, ini ujiannya di dalam kelas 2 tadi. Orang-orang yang beramalan-amalan, apakah dia berjalan di tempat atau betul-betul berjalan menuju Allah. Kelas ini yang akan kita temui. Bila berjalan di tempat tidak akan naik kelas. Jadi ujiannya lah, ujian di kelas 2 ini kita diuji supaya jangan sampai berpegang kepada hasil yang ada di tangan makhluk. Berputus kita, terputusnya makhluk daripada hati seorang hamba. Nah, di sini kita terputus, tidak mengharapkan hasil. Apalagi sampai-sampai menipu teman sendiri. Ini teman lah, misalnya lah dibubuhi macam-macam, dibubuhi macam-macam lah perkataan begini-begini supaya tujuannya apa? Supaya hartanya kuras. Nah, yang seperti ini itu pun masih merasa diri itu tinggi daripada teman-teman yang lain. Ini bahaya makhluk yang seperti ini. Ini teman-teman akrab kita misalnya kita ajak jalan-jalan, pokoknya kita senangkan hatinya. Tujuannya apa? Supaya karena orang ini memiliki harta, supaya kuras hartanya. Ini masalah manusia seperti ini berarti masih berpegang kepada makhluk. Jadi ujian kita adalah supaya jangan berpegang kepada makhluk. Yang nomor 2 nih nomor 2. Karena nanti di saat kita kelulusan kelas 3 itu ada ujian yang begitu berat nanti. Jadi kalau tanpa kita melalui tahap kelas 1, kelas 2, kelas 3, nanti ujiannya kita bingung menjawab. Berlepas daripada makhluk. Nah, tanda orang ini berlepas daripada makhluk daripada harta-harta dunia. Orang ini bersedekah ini tanpa beban lagi. Di situ ada memerlukan tak keluar sedekah. Di sini ada memerlukan tak keluar sedekah. Itu dia tidak berpegang lagi kepada makhluk. Berarti ini kelas 2 sudah. Jadi termasuk di antara perjalanan orang-orang yang dermawan orang-orang yang dermawan. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah dijelaskan pula keistimewaan orang yang dermawan. Yang pertama orang alim, imam adil, dan orang yang dermawan. 3 orang ini Pak yang termasuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza asaru akhadallahu biyadih. Apabila kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 orang ini adalah asaru, tergelincir kakinya melaksanakan suatu kesalahan, akhadallahu biyadih, Allah taala langsung memegang tangannya menuju jalan hidayah. Orang ini tidak alim tapi menjadi pemimpin adil. Ini 3 orang Pak yang dipegang Allah Ta'ala. Bila dia hendak melakukan sesuatu itu ditegur Allah Ta'ala di dalam hatinya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di antara yang 3 ini. Ini 3 orang ini ada ibaratnya istilahnya jaminan hidayah. 3 orang. Yang pertama orang alim. Sealim-alimnya seseorang hendak mengerjakan
asal orang itu pernah menuntut ilmu agama, apabila hendak melakukan suatu kesalahan, itu ada yang menegur, entah temannya atau teguran di hatinya sangat keras. Apabila dia melakukan juga suatu kesalahan, itu langsung diberikan jalan hidayah untuk bertobat. Itu keistimewaan orang yang menuntut ilmu agama atau orang alim. Yang kedua, pemimpin yang adil. Yang ketiga, walaupun tidak alim, tidak adil, tetapinya dia itu as-sakhiyu, orang yang dermawan. Idza asaru akhadallahu biyadih. Apabila mereka ini, kata Rasulullah, tergelincir kakinya melaksanakan dosa, akhadallahu biyadih, Allah Ta'ala langsung memegang tangan mereka. Artinya inilah langsung diberikan hidayah untuk bertobat. Itu keistimewaannya. Keistimewaannya itulah orang-orang yang diantara yang bertiga, tiga orang ini, tiga golongan ini, bila melakukan kesalahan, Allah Ta'ala sudah siap dengan hidayahnya supaya orang ini bertobat. Nah, kita di mana di antara yang tiga tadi? Bahkan adalah dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang dermawan itu menjadi kekasih Allah, selamanya akan menjadi kekasih Allah sekalipun orang itu orang jahil. Apalagi orang tadi orang alim. Sudah alim misalnya lah, orang tadi dermawan lagi, adil lagi, ketiga-tiganya dipegangnya. Al-alimu aduwullah, orang alim itu bisa menjadi musuh Allah. Orang dermawan menjadi kekasih Allah sekalipun menjadi jahil. Tingkatan kelas 2 yaitu berputus hatinya daripada makhluk, tidak mengharapkan hasil, yang penting kerjakan sudah ya. Nah, kelas yang ketiga yaitu qatu'ul basyariyah, terputusnya sifat kemanusiaan yang ada di dalam dirinya. Maksudnya terputus sifat kemanusiaan ini begini pala. Kita inilah kan sifat manusia inilah, sifat manusia itu serba dua. Bila yang buruk tidak senang, bila yang baik baru senang. Itu terputus, tidak ada pikiran seperti itu lagi. Bila apa aja pun yang dikasihkan orang lain kepada diri kita inilah, jong kah ibaratnya, hadiahnya tidak hadiah jong atau prank kah, tidak ada rasa tersinggung. Ini bila dikasihkan hadiah, maksudnya hadiah ulang tahun nih lah, hadiah ulang tahun pasti yang istimewa terus dikasihkan. Setelah diprank oleh temannya tersinggung, bahkan sampai menampar. Ini berarti masih ada akal manusianya. Nah, orang yang naik ke kelas 3, level kelas 3 itu tidak ada pikiran lagi yang istilah yang namanya tersinggung, itu tidak ada lagi. Nah, di sini digodok oleh guru-guru mursyid kita supaya apa? Supaya nanti pada waktu kita nak ke kelulusan kelas 3 yang betul-betul bisa mencintai semua takdir Allah Ta'ala, itu diadakan yang namanya ujian-ujian. Nah, di sini yang nomor 3 inilah kelas nomor 3 ini kita diuji supaya memandang segala sesuatu itu datang dari Allah. Baik manusia yang melakukan ini dikasih jong terus aku aja, yang dikasihkan hadiah betul-betul hadiah cuma 1 kali, jongnya 10 kali, tidak ada rasa ketersinggungan. Karena yang dipandangnya yang bukan makhluk tadi, yang di dalam daripada makhluk tadi yang melakukan perbuatan. Nah, bila sudah seperti itu baru ujian kelulusan kelas 3. Nah, itu perjalanan mulai kita hendak berzikir, ialah ini sudah habis kita bicarakan perjalanan hendak berzikir, adabnya seperti ini. Pada waktu berzikir seperti ini. Kemudian selesai daripada berzikir, ini adabnya tadi. Adabnya tadi adalah kita mencari warid lah. Warid, baik warid yang kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Panjang ceritanya lah. Padahal baru 1 nih lah. Adab yang pertama tadi kan lah berdiam diri apa?
Oh iya. Adab yang pertama tadi setelah berzikir. Nah, berdiam sebentar. Baru satu tadilah untuk mencapai yang namanya warid. Warid tadi terbagi menjadi 3. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kita selesaikan jenabalah. Tanggung-tanggung. Nah, yang kedua, adab setelah berzikir itu adalah taraddudu bin nafasi litanwiril basirah wa raf'ul hijab wa qat'ul hadisin nafsi minal hawa wa syaitan. Yaitu mengulang-ulang perjalanan napas. Artinya jangan tergesa-gesa, baik. Setelah berzikir tadi tenang. Apa hasil daripada yang kita zikirkan tadi ada ndak kita rasa? Bila sudah, baru kita tarik napas, turun napas pelan. Nah, seperti itu. Itu adab yang kedua. Supaya apa tujuannya narik napas tadilah? Selesai berzikir tadi tenang, kemudian menarik napas itu supaya terbuka yang namanya hijab. Hijab kita adalah yang paling tipis. Hijab itu artinya dinding, Pak. Dinding yang mengakibatkan kita ini tidak bisa memandang Allah Ta'ala di dalam 2 ciptaannya, baik buruk, kecil, besar, apalagi atas bawah. Pokoknya pikiran-pikiran kemanusiaan ini ada dindingnya cuma 1 kata guru saya. Dinding itu berapa banyak tuh? Ada sekitar 43.000 kalau tidak salah dinding kita dalam setiap hari ini. Cuma dinding yang paling kuat, bahkan tipis, dan bahkan sampai orang yang belajar ilmu ma'rifat pun tidak sadar itu bahwasanya hijab atau dinding menuju Allah, yaitu adalah beban di dalam kebaikan. Kita menuntut supaya orang ini baik karena ini keluargaku, tidak bisa. Itu Rasulullah SAW sendiri pun hijab seperti itu pun ditegur oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah. Rasulullah ditegur, innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Ini paman saya wahai Allah, tidak bisa kata Allah Ta'ala. Itu hijab. Jadi hijab kita apalah dinding kita tidak bisa sampai tembus kita memandang Allah di dalam segala 2 ciptaannya ini. Ini baik, ini buruk, tidak bisa kita tembus. Itu datang dari Allah Ta'ala yang mengakibatkan hati kita ini tenang. Diprank orangkah, dijong orangkah, dikasih hadiah kah, dijong orang kah hadiah tadi itu, tidak bisa tembus kepada Allah Ta'ala lah. Karena apa? Karena ada dinding yang paling kuat tetapi tipis dan bahkan jarang terlihat oleh pandangan hati kita, yaitu adalah beban di dalam kebaikan. Bila kita menginginkan ini pokoknya harus ini sunnah Rasulullah, tidak bisa kita maksa orang pada dalam hidayah, tidak bisa. Walaupun itu anak istri kita, tidak bisa. Jadi banyak-banyak tersenyum aja di dalam hidup ini, karena aku nih hamba. Itu aja kunci adalah supaya hijab itu lebih cepat terbuka. Itu diriku ini hamba, itu aja. Diriku ini hamba, tidak bisa namanya merubah daripada kehendak Allah Ta'ala. Lalu kita banyak tersenyum aja, tapi tetap laksanakan syariat tadi. Menegur orang ialah menasihati, tetap menasihati, tetapi jangan mengharapkan hasil daripada kebaikan kita. Itu hijab pula. Bila terlalu banyak hijab hidup kita ini akan banyak mengeluh. Bila ada dinding lah yang tidak menembuskan dengan pacar kita, kekasih hati kita, kita akan mengeluh. Banyak mengeluh kita. Yang ketiga, yang terakhir, adab di dalam sesudah berzikir adalah imsakun syurbil ma'i li anna dzikra ju'ilatil hararatu fi qalbi bisababi syauqi wa tauhidi ay ghairatun ilallah. Yaitu bertahan, jangan sampai minum. Jadi setelah berzikir tenang, habis tenang tadi itu tarik nafas, turun nafas, jangan langsung minum. Mana bisa Pak Ustadz ya? Saya berzikir 2 jam, kopi samping saya sudah pokoknya. Kalau tidak ada kopi,
teh di sini, kalau tidak teh aqua di depan, pokoknya 3 pilihan nih lah. Tenangkan dahulu lah. Ini kapan kita bisa minum? Ini baru setengah jam berzikir la ilaha illallah. Minum dulu aja. Ini setengah jam sudah ceramah, nah minum juga bismillahirrahmanirrahim. Nah ini wajar aja sejam nih lah. Kenapa apalah? Di dalam kita selesai berzikir jangan langsung minum. Karena bahwasanya zikir itu dijadikan Allah Ta'ala panas. Makanya orang berzikir tengah malam tuh ndak tahu hujan, ndak tahu apa, hidup AC, hidup kipas angin. Nah itu ya kah? Banyak aja tuh berzikir malam itu banyak pakai kipas angin. Nah zikir tuh panas, baik panas tuh daripada api. Api itu makrifat. Karena orang yang ingin mengenal Allah Ta'ala itu dinampakkan namanya rasa panas dahulu supaya membakar hawa nafsu. Dijadikan bahwasanya panas itu di dalam hati seseorang. Kenapa? Bisa babi syauqi, karena rasa rindu. Coba misalnya kita tuh lah rindu yang mendalam dengan pacar kita. Rasa panas di sini, pokoknya bila tidak ketemu ini meledak di sini tadi. Nah sama seperti itu. Di saat rindu-rindunya kita dengan berzikir tadi mengingat Allah, rasa rindu, rasa panas di sini. Kalau pokoknya bila tidak bertemu tidak bisa. Nah, di saat panas seperti itulah jangan minum dahulu. Jangan minum. Santai dulu, bila sudah tenang baru minum. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa jiran kita, dosa kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berjalan, betul-betul berjalan, bukan berjalan di tempat, sebagai orang-orang yang salik, sebagai pencari-pencari Tuhan, sebagai pencari-cari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam beramal, dalam menuntut ilmu agama dan beramal, dan mudah-mudahan dengan demikian kita diwafatkan husnul khatimah, dikumpulkan beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lana wa ma anta alwihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.